Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Core in our channel di dalam season yang akan membahas mengenai lanjutan daripada pairing. Karena jujur saja pairing ini saya selalu menegaskan bahwa kunci sukses kita untuk breeding. Kalau yang lain lah, sudah banyak tayangan-tayangan yang membahas tentang bagaimana breeding itu sendiri. Saya yakin semua sudah pada bisa lah. Kita akan membahas season ketiga, yaitu tentang pairing dengan model sistem raja. Kenapa ini perlu saya ungkap? Agar teman-teman semua paham bagaimana model-model, karena jujur saja ada puluhan model yang bisa kita kembangkan di dalam sistem perjodohan. Dengan sumber yang terbatas sekalipun kita akan menjadi ternak kita survive bertahan untuk cukup waktu yang lama. Pada sistem raja ini itu mengungkap tentang burung yang memang berkualitas, burung yang unggul lah, sebut saja kita menggunakan istilah burung yang bernama burung jantannya bernama A ya, bernama A. Burung jantan bernama A ini juara lah, sudah cukup melegenda dan cukup dikenal oleh publik. Nah ini sebetulnya orang semua fokus kepada burung jantan A-nya itu sendiri. Di burung A sendiri kita bangga dengan turunan-turunan dari A itu sendiri. Sebetulnya kalau kita mengungkap dari teori yang ada dan hasil dissertasi doktoral, saya lupa namanya, ini sebetulnya proporsinya ini akan hanya muncul 16,16%. Jadi jangan harap lah kalau nanti punya darah burung A juara, anakannya setiap anakan itu akan menjadi juara. Ini peluangnya hanya 16,16%. Karena juga pada waktu A ini juara kan itu akan di pairing, dijodohkan dengan betina B yang kita sendiri belum mengukur. Ada varian-varian 4 varian diantaranya A itu menurunkan, A itu B, A menurunkan kan, atau tidak menurunkan. Jangan-jangan burungnya bagus tidak menurunkan. Yang di sisi betina juga sama, betina itu menurunkan atau betina tidak menurunkan. Itu istilah tidak menurunkan dengan resisip menerima apa saja dari darah A. Sehingga peluangnya ini ada hitungan yang kita bahas pada sini. Nah ini semua orang akan berfokus kepada ini burung juara A, semua mencari anakannya. Padahal menurut teori ini hanya 16%. Jadi mungkin akan ada nanti 1 atau 2 anakannya dari sekian pasang. Kalau menggunakan 16,16% mungkin dari 20 pasang ini ya mungkin hanya sekitar 2 ekor yang jadi juara 16%. Jadi dari 10 itu ada 16. Kalau 100 pasang ada 16 pasang. Kalau anaknya 20 ya kalau anak sekitar ya mungkin sekitar 32 pasang, ini hanya 2 pasang. Ini bisa dibuktikan lah betul. Silakan saudara-saudara sendiri yang memahami anak A kalau 32 pasang hanya akan 2 burung yang jadi juara. Ini hasil teori karena menggunakan pairing dengan betina B yang belum tentu menurunkan atau resesif menerima darah-darah. Sebetulnya siapa sih burung ini? Si burung juara ini siapa sih yang mencetak burung juara ini? Orang mengejar ke bawah, menurutnya adalah ke atas. Sebut saja burung A yang legendaris, yang juara, yang terkenal itu hasil persidangan dari burung dan X dan Y. X ketemu Y. Sebetulnya yang menciptakan legenda atau sesuatu burung yang punya darah juara itu adalah darah X dan darah Y. Ini sebetulnya. Jadi kalau menggunakan anakan A yang juara ini peluangnya hanya 16%, sebetulnya X dan Y ini kan tentunya punya adik. X dan Y sebut saja kalau ini anak yang pertama mungkin A2 jantan. Di sini juga A3 jantan. Karena yang menciptakan burung juara X dan Y, nah ini mungkin kita bisa memilih daripada adik-adiknya. Nah, itu. Adiknya ini adalah hasil perguruan X dan Y, sama seperti burung A1 ini. Nah sebaiknya karena kita menggunakan pola burung raja, karena raja itu tidak banyak, cuma 1 atau 2, termasuk di anakan A-nya sendiri. Silakanlah. Nah sebetulnya peluang kedua yang lebih dominan itu dari adik-adiknya A2, A3, A4, A5, terus A6, A7 kan ini. Sepanjang mohon maaf bisa dijodohkannya dengan burung yang mempunyai darah hubungan dengan X atau Y. Tujuannya agar penguatan darah X dan Y yang seperti A ini dibalikan. Mungkin di burung X dan Y ini, kita tidak memiliki
Karena mungkin anak X dan Y yang diberikan kepada seorang, yang dibeli oleh seorang, burung itu juara. Sedangkan di sini ada burung X dan Y. Mungkin kita bisa tarik ke atas, disilangkan lagi. Apakah ada hubungan dengan darah X atau darah Y? Nanti dikawinkan. Kalau ini jantan dikawinkan dengan. Jadi tetap burung juara itu tidak banyak, hanya diciptakan satu. Jadi kita bisa menjodohkan adik-adik. Mungkin A1 ini yang juara ini, yang perah ini dibeli oleh seseorang. Kita coba cari adiknya. Adik ini kalau bisa diambil dari atasannya daripada burung X dan Y. Itu lebih bagus lagi karena akan menciptakan X, pengulangan darah X. Nah, ini peluangnya juga akan sama, mungkin lebih dari 6%, karena ini sudah jelas ada daya turun. Sebut saja A di A2 ya, di A2 dikawinkan dengan X. Ini di A2 tidak menurunkan atau menurunkan, gitu ya. Dikawinkan dengan terah XY, X dan Y, ini jelas menurunkan. Jadi proporsinya sudah tidak 16% lagi. Ini mungkin sekitar 32% lebih ke atas. Karena jelas X dan Y ini menurunkan kualitas suara bagus. Sebut saja kalau A-nya sendiri mohon maaf tidak menurunkan, tapi di darah XN ini menurunkan, yaitu menghasilkan burung A. Jadi sekali lagi ini memang raja ini, mohon maaf, banyak orang yang mengejar dari turunan raja ini. Sebetulnya raja itu kan kadang-kadang hanya satu, mungkin di anak keberapa. Jangan-jangan kita memiliki di posisi burung yang mohon maaf yang tidak menurunkan, beli mahal tapi tidak menurunkan. Persoalannya pada waktu oleh pemilik burung A dijodohkan dengan burung B, yang belum tentu apa B ini resesif atau dominan. Jangan-jangan B-nya dominan. Karena mohon maaf, di B ini menurut teori Inquisitor yang akan burung A yang juara yang punya terah ini dengan B, yang akan dominan itu adalah burung B. Kecil kemungkinan untuk keluar burung A. Kan gitu. Kalau ingin menghasilkan burung itu adik burung A yang betina. Kenapa? Ini nanti akan lahir di burung posisi jantan. Increase cross variety. Dijodohkan lagi dengan dijodohkan lagi. Maaf ya. A2 ya. A2 betina dikawinkan dengan jantan terah X atau terah Y. Karena nanti akan melahirkan di posisi jantan kembali. Jadi yang kita pilih adalah adik-adik darah A yang betinanya, karena akan mengulang kembali akan ke darah jantan, burung jantan, darah burung A. Kalau di sini mohon maaf yang akan dominan adalah burung B. Tidak paham nanti menjolokkan burung yang memiliki terah unggul dengan darah B, bisa menjadi kekecewaan nanti bagi para pembeli lanjutannya. Jadi sekali lagi banyak model yang bisa kita kembangkan. Kita telah menjelaskan bull system, sistem janda, sistem raja, kita bahas sistem hena, bagaimana caranya. Nah, ini mungkin bisa kita kembangkan di ternak-ternak kita selanjutnya. Karena model pairing ini adalah model yang akan menjadi identitas ciri dari peternakan kita. Jadi kalaupun kita mohon maaf mengejar-ngejar terah bawang sekarung juga, mohon maaf belum tentu akan menghasilkan burung yang berkualitas. Karena mohon maaf di dalam ternak itu akan sangat sulit mendominasi di dalam sebuah dunia burung perkutut. Walaupun kita memiliki 100 kandang, setiap kandang itu ada harganya 1 miliar, tetap kita tidak akan bisa mendominasi tanpa pola manajemen breeding yang benar dan baik. Karena pada waktu kita memiliki 100 pasang burung dengan harga masing-masing kandang 1 miliar, ya
Berbeda dengan ternak-ternak merpati. Karena di perkutut itu mohon maaf, untuk kembali modal itu burung harus dijual. Dan burung yang mahal itu yang dijual itu adalah burung yang berkualitas baik. Saat burung kita mohon maaf dijual ke pihak lain, dan saat itu pula kompetitor muncul. Nah, jadi di tahun pertama kalau kita punya burung berkualitas juara dijual ke orang lain, mohon maaf dijual ke orang lain, saat itu pula kita sudah punya kompetitor. Mungkin tahun pertama dijodohkan anakan, tahun kedua, tahun ketiga, mungkin di tahun ketiga sudah banyak beredar cucu dan cicitnya. Berbeda dengan merpati. Kalau merpati tidak perlu dijual, ikut lomba aja hadiahnya gede, nggak usah dijual, konteskan aja setiap saat dengan istilah ngarit, itulah kontrak itu apa, itu kan dapat uang. Kalau di perkutut nggak bisa mendominasi, karena saat kita menjual burung yang berkualitas, saat itu pula kompetitor kita akan muncul. Jadi akan sangat sulit peternak-peternak itu untuk mendominasi. Tetapi kalau dengan pola manajemen breeding yang benar, insya Allah kita akan tetap survive, di mana pola-pola burung kita sudah menggunakan manajemen breeding yang benar, sehingga bagi peternak-peternak lanjutan ikutannya apabila memasangkan dari peternak A dengan pola seperti ini akan memudahkan untuk breeding lanjutannya. Itu barangkali sistem raja, karena itu juga dengan teratur dari persoalan yang sama. Kita mengejar-ngejar terah A, ternyata dari teori yang ada hanya 16,16%. Mending kalau burung yang juaranya yang bagus, jangan kita beli. Jangan-jangan kita beli burung yang tidak menurunkan, tapi malah menurunkannya dari darah betina B. Jadi itu saja sebagai pembelajaran untuk ternak perkutut, karena memang juga jujur saja ternak perkutut itu berbeda dengan ternak yang lainnya. Burung itu dengan 1000 burung itu 1000 suara. Ada 1000 burung, ada 1000 suara, dan itulah seni kita untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di masing-masing ternak kita. Oke, demikian, jangan lupa like, subscribe, and share, dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.